Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Dengan logika dan intuisi dari dataran tinggi kembali bersama Serbu News. Sahabat kawan karib yang semoga senantiasa selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita semua sebagai umat muslim, tentunya pasti jika kita dikehendaki Allah untuk menjadi sebagai waliullah, apakah akan ada yang menawar? Tentunya tidak sama sekali. Atau misalnya ada cara mudah bagi kita untuk dapat mendapatkan makom atau kedudukan sebagai waliullah, apakah kita juga akan menghindari? Pasti tidak akan kita hindari ataupun kita tolak. Bagaimana sekiranya ada etnis yang justru bisa dengan mudah untuk mendapatkan makam sebagai waliullah, tapi malah seolah-olah justru menghindarinya? Berarti mereka adalah etnis yang termasuk dalam golongan etnis munafik. Karena jika tempat tinggalnya memiliki karomah yang luar biasa, kenapa harus para Ba'alawi itu beternak dan berkembang biak di Nusantara? Tentunya demikian. Demikian saja. Sahabat kawan karib, untuk lebih jelasnya kita simak saja bagaimana sebuah audio yang berisi ceramah dari seorang habaib Ba'alawi yang menjelaskan tentang sesuatu yang wow dari kota Tarim, atau salah satu kota di tempat asal mereka di Yaman sana. Ikut audionya. Ini istimewa. Sampai dikatakan kota Tarim ini dikatakan doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Ning jeding doa terima. Dari hebatnya kota Tarim. Sampai kota Tarim itu Madinatun Nur, dikatakan kotanya cahaya. Dikatakan Tarim Maudiul Anwar, kota Tarim itu kotanya cahaya. Dauriha wal Aktor, jalan-jalannya, gunungnya. Wallah ma fi haddar illa wa amla'ahullah. Demi Allah, tidak ada satu tempat yang ada di kota Tarim melainkan Allah berikan di situ penuhi daripada cahaya. Makanya kota Tarim itu kota yang sangat hebat. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim. Sampai orang dulu itu berebut untuk tinggal di kota Tarim. Kenapa malah kalian ingin berada di kota Tarim? Sampai dikatakan yared bihaddar walau kama sajil ghar yukannina minal matar wal barad yanzilillah. Ada seorang syekh namanya Syekh Sawab, penyair ulung, penyair terkenal, mengatakan bahwasanya yared fi haddar, seandainya aku punya tempat di kota Tarim, coba aku punya rumah di kota Tarim, walau kama sajil ghar, walaupun rumahku itu kecil seperti gua, yukannini minal matar wal barad yanzilillah, yang bisa melindungi aku dari hujan dan dingin yang Allah turunkan. Ini pentingnya kota Tarim. Sampai mengatakan ada pepatah peribahasa di Tarim mengatakan Tarim walau ala dalki syarim, tinggal kamu di kota Tarim
walaupun kamu berada di atas gergaji. Syarim itu arit tapi seperti gergaji. Kalau di sini kan gergajinya lurus. Kalau di tarim itu arit tapi ada gigi-giginya. Manfaatnya apa? Untuk motong kurma. Grek, langsung jatuh. Itu namanya syarim. Sampai dikatakan tarim walau ala dalki syarim. Tinggal kamu walaupun di atas gergaji. Artinya apa? Beradalah kamu di kota tarim walaupun kamu dalam keadaan menderita. Beradalah kamu di kota tarim walaupun kamu ya harus keadaan berimigrasi ke Nusantara. Menderita di atasnya gergaji, sakit, perih, pedih, tetap di sana. Lu kenapa? Lu kenapa kan Nusantara? Karena kota Tarim adalah kotanya para wali. Karena kota Tarim adalah Kotanya para wali. Kota yang sangat hebat. Sampai dikatakan di kota Tarim itu yang jadi wali bukan hanya walinya, bukan hanya dari orang laki. Orang perempuan pun jadi wali. Bisa dijadikan untuk tawasul. Anak kecil yang ada di kota Tarim bisa digunakan untuk tawasul kepada Allah. Sampai dikatakan ad'u bisadat mautinuhum Tarim. Aku memohon kepada Allah, kepada mereka para aulia Allah, pemimpin yang ada di kota Tarim. Rijaluhum wa atfaluhum summa harim. Aku meminta kepada Allah barokahnya orang yang ada di kota Tarim, para wali laki, wali perempuan, dan juga bayi yang ada di kota Tarim. Bayinya yang ada di kota Tarim, bayi itu sudah jadi wali. Bayi itu sudah jadi wali. Di Tarim itu mayuhammim syaribo illa wagodo mukashif. Gak tumbuh komis kecuali sudah apa? Jadi wali. Bisa baca hatinya orang. Bisa baca hatinya orang. Bisa baca hatinya orang. Di kota Tarim itu gak tumbuh kumis anak kecil, mulai ngitem, kumisnya mulai numbuh sedikit-sedikit, sudah jadi wali. Makanya dikatakan ya Tarim wa ahlaha. Ya Allah, barokah penduduk kota Tarim. Barokah Tarim, barokahnya kota Tarim, wa ahlaha, dan penduduk kota Tarim. Penduduknya laki, perempuan, dan anak kecil. Semuanya wali. Semuanya wali. Makanya di kota Tarim itu istimewa. Kota Tarim itu para walinya di sana nggak ada yang pakai sendal. Nggak ada yang pakai sendal, mereka jalan di kota Tarim ta'adduban. Idza nahnu zurnaha wajadna turabaha yafuhu lana ka'ambaril mutanaffisi. Jika aku ziarah ke kota Tarim, aku temukan debu tanah yang ada di kota Tarim menghembuskan bau wangian yang sangat harum. Ka'ambaril mutanaffisi, seperti minyak ambar yang sangat harum. Wa namsi hufatan fitaraha ta'adduban, dan kami berjalan tanpa hufatan, tanpa alas kaki di kota Tarim, ta'adduban, sebagai adab kami kepada kota Tarim. Ka'annana namsi biwadil muqaddasi, seolah-olah kami berjalan di lembah yang suci. Setelah menyimak dongeng dari Habib Bahalawi keturunan imigran Yaman, yang admin yakin sah. Ya, itu dongeng yang disampaikan oleh seorang Habaib Bahalawi keturunan imigran Yaman. Pasti kita akan timbul pertanyaan, kalau sedemikian waunya kota Tarim, kenapa mereka harus berkembang biak, beranak pinak, beternak di Nusantara? Susah-susah untuk hidup dengan ngedawir di Nusantara. Bukankah demikian? Demikian lagi. Ini baru part pertama. Silahkan sahabat kawan sendiri. Dan semoga tayangan ini, audio ini dapat menjadikan atau memberikan, menambahkan pencerahan dan pemahaman kepada kita semua, khususnya kepada Pak Ijo pribadi, akan sesungguhnya sebenarnya siapa mereka
para habaib Ba'alawi, keturunan imigran Yaman, yang sampai detik ini, sampai hari ini masih ngotot nyolot ngaku-ngaku sebagai keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW, tapi belum mampu dan tidak dapat menunjukkan buktinya, alias duriat odong-odong atau abal-abal doang. Demikian salah dan hilal, segala kata keliru, tidak pantas, tidak patut, dan tidak elok. Saya minta maaf untuk seluruhnya, sahabat, kawan terkini, dan semuanya, kecuali Ba'alawi dan gerombolannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.